Audio Jungle. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Himatika FIPA UNS. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan melalui Google Form dan akan kami rangkum jawabannya tentang apa sih matematika itu? Nanti kuliahnya ngapain aja ya? Lalu prospek kerja dari matematika itu apa aja? Nah, untuk mengetahui jawabannya, silakan menyimak video berikut ini. Namun sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian update terus info terbaru dari channel YouTube Himatika FMIPA UNS. Selamat menyaksikan. Prospek kerja matematika itu sebenarnya luas banget, karena matematika sendiri kan nggak cuma tentang belajar ngitung, kita juga belajar logika, kita belajar analisa data, kita belajar programming. Jadi anak matematika yang biasanya ditanyain, oh matematika itu mau jadi guru ya? Enggak, anak matematika selain bisa jadi tenaga pengajar juga bisa jadi programmer, bisa kerja di perbankan, bisa jadi peneliti, atau di bidang bisnis, bisa jadi marketing, atau jadi wirausaha juga bisa. Pokoknya, matematika itu prospeknya luas banget dan pastinya sesuai dengan minat dan bakat kita. Prospek kerja lulusan matematika itu sangatlah banyak. Jadi, aku menganggap bahwa matematika itu adalah dasar dari semua ilmu. Dimanapun kalian berada, pasti kalian selalu menggunakan ilmu matematika. Betul kan? Nah, untuk lebih lengkapnya, aku akan menyebutkan beberapa contoh prospek kerja lulusan matematika. Yang pertama, apabila kalian sudah suka matematika, kalian udah paham benar materinya, kalian tahu cara pengaplikasian materi matematika itu secara detail, kalian bisa banget tuh jadi dosen ataupun pengajar. Nah, salah satu kelebihan dari mahasiswa matematika sebelum mereka lulus, mereka tuh udah bisa kerja sebagai guru privat. Karena menurut aku materi di matematika itu bisa gitu loh diaplikasikan ke para siswa-siswi kayak gitu. Nah, yang kedua itu kalian bisa kerja di perusahaan-perusahaan. Jadi sebagai data analis ataupun konsultan. Kalian modelkan tuh masalah di perusahaan tersebut, terus kalian temukan solusinya kayak gitu. Terus yang ketiga, kalian bisa kerja di BPS. Kalian bisa gunakan ilmu olah-olah data kalian di sana. Terus kemudian yang keempat, di kantor-kantor dimanapun kalian bisa jadi manajemen keuangan dan bagian penggajian tuh kalian bisa banget. Terus habis itu yang kelima, kalian ini yang lagi trendingnya, kalian bisa jadi aktuaris, karena menurut aku jumlah aktuaris di Indonesia tuh masih sangat sedikit. Nah, peluang besar kan sebagai lulusan matematika untuk kerja sebagai aktuaris. Dan yang keenam, kalian bisa banget jadi pengusaha-pengusaha yang hebat, karena menurut aku kalian udah banyak banget mempelajari ilmu membaca peluang kayak gitu di matematika. Terus habis itu dan masih banyak lagi lowongan kerja yang membutuhkan lulusan matematika. Di slide yang sudah tak berikan si Munbais, kok Munbais, si Amran ya, di sana ada prospek kerja matematika. Jadi tidak hanya jadi guru, jadi dosen. Nah kan sekarang kesannya kan seperti itu, ya toh. Nah, tapi bisa juga jadi peneliti, kemudian wirausaha, ya. Karena kalau kita lihat di kuliah kita di matematika itu mungkin tidak seperti prodi-prodi lain yang sudah aplikatif ya. Kalau kimia gitu, oh iya jelas ini kerjanya di pabrik obat misalnya, oh farmasi ya, gitu kan. Tapi kalau di matematika itu lebih banyak bagaimana kita melatih untuk berpikir kritis dan kreatif, ya. Jadi makanya kalau pernah ditanya 1 tambah 1 itu 2 itu harus dibuktikan, itu maksudnya melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, sehingga dengan hasil-hasil pembelajaran dari prodi kita itu diharapkan berpikir kritis itu, sehingga ketika mahasiswa terjun di dunia manapun, ya kita sudah sering mengadakan tracer study, itu mereka akan siap
ya toh. Kalau misalnya di bank ya ada bagaimana menganalisis ini berapa cicilan kalau orang ini hutang sekian, itu mungkin angkanya iya memang di matematika, tapi bagaimana bisa membuat sebuah aturan main sehingga bisa untung banknya dan sebagainya. Di beberapa bidang lain seperti itu dibutuhkan sebuah hasil pemikiran yang kritis kreatif itu, sehingga sekali lagi mahasiswa siap untuk bekerja di manapun, di bidang manapun yang membutuhkan berpikir kreatif kritis itu. Artinya kalau kerja di manapun itu kan mungkin tidak langsung diturunkan, tetapi mungkin dilatih 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan training dulu, itu mahasiswa akan bisa. Itu prospek kerjanya untuk yang istilahnya kan harus dibangun dari kurikulum. Kalau dari kurikulum yang lama memang visi misi kita ke matematika terapan ya. Untuk yang baru tetap matematika terapan, tetapi arahnya sudah ke machine learning, basic database, kemudian sudah ke arah data mining, teknik yang dipergunakan. Jadi kalau mahasiswa baru kan berarti 3 tahun 4 tahun ke depan, itu berarti sudah eranya machine learning, big data. Meskipun matematika harus dikuasai itu, dan kami sudah menyiapkan kurikulum untuk itu. Jadi ke analis data ya. Itu alumni kalian juga ada beberapa yang masuk kota besar itu ada di sana. Cuma BTW belum bisa sampaikan data alumni itu berapa persen yang masuk ke wilayah ngajar, masuk ke wilayah riset, masuk ke itu belum bisa. Jadi harapan kami kedepannya kalian bisa menguasai atau skillnya adalah analis data dengan background teknik-teknik dalam kurikulum atau metode yang sudah kami sampaikan. Utamanya itu. Yang lainnya bisa masuk lembaga riset, kemudian kalau kalian mau ke S2 lanjut lagi nanti kelak itu di S3 ya berarti memang menyiapkan diri untuk itu. Jadi bisa, cuman persentase nggak bisa disebutkan ya. Jadi harapannya atau prospek kedepannya sarjana matematika itu di area bermainnya itu berharap tidak hanya sebagai pengajar dalam guru atau bimbingan dan lainnya, tapi ada keahlian yang kalian bisa kuasai di sana. Mengapa prospeknya ke sana? Karena kalian akan menguasai logiknya, alurnya, sehingga harapannya pemrograman itu bisa kalian kuasai, belajar dari alumni yang terdahulu itu juga pada ahli tanda kutip dalam pemrograman. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Tama Alvin Usdianto dari Matematika Angkatan 2017. Nanti kalau kuliah di matematika apa cuma menghitung dan menghitung? Menurut saya enggak. Kenapa? Karena matematika di sekolah dan di perkuliahan itu beda banget. Banyak yang menganggap matematika di sekolah itu menghitung, dan menghitung. Tapi kalau sudah masuk jurusan matematika, kalian bakal mengetahui banyak sekali informasi baru terkait matematika. Seperti kita diajarkan tentang logika, konsep dasar atau asal-usul rumus yang dulu di SMA sering kita pakai, analisis, atau bahkan pemodelan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Matematika cuma ngitung. Itu enggak sih. Mungkin dalam kalian kuliah matematika, hitung-hitungan itu mungkin hanya ya sedikit sekali. Mungkin semester 1-2 itu masih banyak lah hitung-hitungannya.
Tapi nanti kalau udah semester atas, itu nanti kita belajarnya lebih ke analisis tentang logika, cara pengambilan keputusan, dan cara berpikir. Jadi hitung-hitungannya itu paling cuma sebagai dasar untuk menuju yang lebih baik lagi, seperti itu. Di matematika itu tidak hanya sekedar menghitung kayak gitu, nggak sekedar menghitung. Kita belajar banyak hal yang antara lain ya, kita juga belajar materi umum, mata kuliah umum kayak gitu. Selain itu, jadi gini, di matematika itu kita tuh ngitungnya tuh nggak banyak banget dan nggak dikit banget. Jadi memang setiap materi atau setiap mata kuliah di matematika tuh tetap ada hitungannya gitu, ada hitung-hitungannya, tapi nggak banyak banget. Jadi kita juga, menurut aku selama kuliah di matematika, aku lebih banyak menggunakan logika aku dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi dari masalah terus kemudian kita modelkan dalam model matematika, terus kita temukan solusinya dengan menggunakan algoritma yang tepat kayak gitu. Jadi kebanyakan kita mempelajari tentang rumus-rumus yang udah kita dapetin sejak SD sampai SMA kayak gitu. Dan kuliah di matematika tuh juga masih bisa santai karena nggak ada nge-labnya, kita masih bisa santai lah pokoknya. Jadi menurut aku asik aja kuliah di matematika tuh. Dosen ya, dosen mungkin lebih ke materi ya. Kalau di perkuliahan ya semua materi yang diberikan di kuliah ya dipahami, sebab kadang-kadang parsial kan ya. Jadi kalau kamu kuliahnya sedang kuliah kalkulus, nah mungkin nanti kuliah yang sudah dilewati di semester 1 kadang lupa. Jadi terintegrasi, jadi semua mata kuliah. Makanya kalau ujian skripsi itu ditanyakan yang komprehensif, artinya tidak hanya yang ditulis di skripsinya, mungkin di landasan teorinya mulai dari yang dasar disajikan, ya itu juga ditanya. Jadi ya materi perlu sekali untuk menjadi seorang dosen, pengajar. Di samping itu juga mungkin kemampuan untuk bagaimana mengelola kelas, bagaimana kita bisa berlatih berbicara dengan baik untuk bisa menjadi dosen yang baik. Tapi sekali lagi itu sebenarnya berkembang lah. Jadi misalnya mungkin baru ngajar seminggu ya mungkin belum bagus, belum bisa mengatur irama bagaimana mengajar. Nanti lama-lama akan berkembang sendiri, tetapi sekali lagi intinya ya mau untuk ini mengembangkan diri untuk semua hal. Ya mungkin kemampuan bahasa Inggris itu juga diperlukan ya, karena kalau kita baca di buku-buku textbook itu memang rata-rata bahasa Inggris. Di samping itu nanti kalau ini sudah betul-betul jadi dosen ya harus punya kemampuan untuk meneliti ya. Meneliti kalau di matematika itu kan dasarnya adalah penelitian atau artikel yang sudah ada kemudian dikembangkan, sehingga kan perlu untuk bisa membaca tulisan dengan baik. Padahal sekarang kan yang kan bahasa Inggris, ya, jadi kemampuan untuk membaca bahasa Inggris dengan baik itu perlu dipersiapkan. Itu artinya untuk jadi pengajarnya itu berkembang lah, kemampuan itu terus berkembang gitu. Mau untuk mengembangkan diri, begitu intinya begitu. Oke. Ini tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa yang punya cita-cita atau harapan sebagai pengajar ya, tidak hanya. Kalau pengajar guru itu memang tidak kita siapkan ya kurikulum ya, karena artinya untuk metode pengajaran kan tidak ada itu area orang pendidikan FKIP. Jadi kita disiapkan untuk diantaranya tadi terkait prospek tadi adalah dosen. Nah kalau dosen itu pada saat kuliah harapannya kalian lebih
banyak menulis artikel, paper lah ya, hasil kajian penelitian sebelum skripsi, atau di skripsinya itu dipecah menjadi beberapa sub materi. Nah, kalau nanti mau jadi dosen itu kan artinya S2 lah ya, S2 dulu kan tahapannya. S2 itu berarti kan beasiswa LPDP yang ada oleh Kementerian Keuangan ya, kalau nggak salah ya, benar ya. Dan di situ di antaranya kalian akan dilihat CV, kemudian track record lah ya, penelitian, penulisan itu pasti di situ, kemudian pengalaman ikut riset atau workshop atau apalah, itu harus senantiasa kalian tambahkan dalam kurikulum ya. Artinya waktu yang ada beberapa kegiatan terkait akademik harus kalian bisa ikuti begitu. Itu nulis juga baik, kemudian manfaatkan waktu secara baik terkait dengan akademik gitu. Kuliah di matematika itu nggak sepaneng, tergantung orangnya itu sendiri-sendiri itu kayak gimana gitu. Kalau teman-teman nanti kuliah ya cuman kuliah aja ya pasti sepaneng gitu. Kalau teman-teman kuliah disambi kerja, terus disambi organisasi, dicari sambil nyari pengalaman dan lain-lain sebagainya, itu malah asik gitu loh. Jadi tergantung pribadi teman-teman besok mau milih yang kuliah sepaneng atau mau milih kuliah yang asik. Jadi di matematika itu bisa asik dan bisa sepaneng juga gitu. Kak, sepaneng nggak sih kuliah di matematika? Menurut saya, sepaneng atau nggak sepaneng itu relatif kok. Tergantung individu masing-masing bagaimana memanage waktu, kapan bermain, kapan belajar, kapan organisasi, dan lain-lain. Sekarang menggunakan kurikulum baru ya nanti ya 2020 ya. Ya, tentu kalau semester 1 itu ya masih dasar. Artinya kalau mau meletakkan mata kuliah itu ya memang harus didesain dengan baik sehingga tidak terlalu jauh dari SMA-nya. Ya. Ya kalau semester 1 besok ada biologi umum, ada matematik, kimia dasar, fisika dasar, kemudian ada agama, terus kalkulus, matematika dasar itu kalau kita disebut kalkulus, terus ada logika, matematika dan himpunan. Nah, yang besok ini ada lagi mata kuliah eksplorasi data. Analisa data eksploratif, lupa saya namanya. Itu nampaknya sudah mulai kalau kemarin kan di pilihan semester 3, ini dimasukkan di wajib semester 1. Itu, nah yang semester 1 tadi ada tambahan yang kemarin 4 SKS aljabar linier itu dibagi 2 nanti. Aljabar linier dibagi 2, 4 SKS. Itu dibagi 2, namanya ruang vektor, matrik dan ruang vektor, itu 2 SKS, dan aljabar linier itu 3 SKS. Jadi aljabar liniernya yang kemarin nanti dipecah 2, ruang vektor 2 SKS itu, sama aljabar linier sendiri itu 3 SKS di semester 2. Kalau materi yang dipelajari di semester 1-2 saya kira dasar ya, masih dasar. Dan setahun pertama itu adalah mata kuliah dasar. Jadi memang belum, selain kalian menyiapkan diri bagi yang tertarik nanti untuk ke pengajar ya, untuk pengajar di semester 1-2 itu adalah menganalisis hasil atau proses belajar. Menganalisis kuliah atau materi-materi yang ada pada mata kuliah ya. Itu dianalisis, dipahami benar. Nanti karena arahnya ada semester 3 dan berikutnya ini berpikir logik. Jadi penyesuaian diri biasanya di semester 1-2. Nah, baru semester 3 ini
Nah, ini mulai untuk ada aktivitas untuk kalian udah mulai nulis, atau bisa jadi di semester 1-2 itu kalau kalian ada motivasi tinggi untuk menulis, nah silahkan untuk juga menghubungi dosen konsultan yang bisa kalian kelak menjadi pembimbing bukan skripsi ya, pembimbing penulisan, menjadi konsultan sehari-hari terkait ini di luar PA, Saya kira itu. Nah, itu tadi pemaparan dari narasumber kami. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.